Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat dan anugerahnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak keturunan beliau, serta sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang telah berjuang menegakkan agama Allah ini sehingga kita dapat merasakan kesejukan dari agama Allah ini. Amma ba'd, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Jalla Jalaluhu. Saya boleh ngomong hari ini, orang-orang boleh berbicara, tokoh-tokoh boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan, tapi tetap perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan menuju kematian. Kita mendapatkan banyak petunjuk di jalan, banyak rambu-rambu yang beragam. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akhir dari perjalanannya adalah surga insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa kita hari ini? Tanggal 27. Saya lihat di pengumuman di masjid kita ini masih tanggal 27. Iya. 28 Juli 1413 2013. Ma'asyiral muslimin, Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan langit 7 lapis itu telah membuatkan buat kita bulan-bulan yang berbeda. Kita orang Islam, kita punya bulan tersendiri. Kita nggak punya bulan Juli. Kita punya bulan apa? Bulan Ramadan. Kita punya bulan Ramadan. Dan Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di kitabnya pada hari penciptaan langit dan bumi ini 12 bulan. 4 di antaranya bulan haram. Itu bulan Islam. Maka seharusnya kita umat Islam yang mengaku memiliki peradaban Islam menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kita pun berbeda. Kita memiliki identitas yang gak sama. Cara berpakaian umat Islam gak sama. Gaya makan mereka tidak sama. Umat Islam kalau makan baca Bismillah dengan tangan kanannya. Beda kita.
Kita memiliki identitas yang harus kita tampakkan. Kita tidak boleh lebur dalam peradaban-peradaban asing itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Maka kita harus tunjukkan kita nggak sama. Kita punya penanggalan namanya Hijriyah. Bermula dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau penanggalan Masehi ini bermula dengan apa? Dengan lahirnya seorang hamba Allah yang dianggap Tuhan oleh sebagian umat manusia. Jadi bulan Masehi ini, Masehi itu apa artinya? Masehi itu artinya Kristus. Isa al-Masih. Mereka Allah SWT menyebutkan bahwa Isa al-Masih Kristus bermula dengan Nabi Isa AS. Sedangkan dengan adanya Nabi Muhammad selesai, maka kita tunjukkan kepada umat dunia bahwasanya kita memiliki peradaban tersendiri. Ini loh, kita orang Islam. Saya nggak akan bosan-bosannya mengingatkan kita kepada hal ini, supaya kita juga ingat bahwa kemerdekaan Indonesia ini pada bulan Ramadan. Kita tunjukkan, karena umat Islam ini berapa persen di negeri kita? Berapa persen jumlah umat Islam? 90? Menurut sensus 2010 kemarin, kalau nggak salah jumlah umat Islam di negeri kita ini 87,1%. Ya, dibulatkan jadi 90. Umpamanya seperti itu. Ya, kita harus tunjukkan peradaban kita kepada negeri kita pun. Seperti contoh yang mungkin saya akan ulang-ulang terus. Umat Islam memiliki hari suci pada tiap minggu. Hari apa? Hari Jumat, hari kita. Dan subhanallah, kita umat Islam yang jumlahnya 87,1% pada hari Jumat nggak libur. Pada hari yang seharusnya kita bawa anak kita ke Baitullah dalam kondisi kita sudah mandi, kita datang ke rumah Allah dalam kondisi segar, hendak menyimak khatib berceramah. Umat Islam dalam kondisi ngantuk dan tidur di Baitullah, karena dia harus datang dari tempat kerjanya dalam kondisi dia tidak mandi, nggak segar masuk ke Baitullah. Itu wajar, karena kita nggak libur pada waktu itu. Libur kita hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad itu holiday-nya siapa? Holiday-nya Belanda. Kita dijajah Belanda 350 tahun, wajar kalau hari liburnya hari Ahad. Tatkala Belanda ada di sini. Tapi tatkala kita merdeka, ya kita harus merdeka. Ya, kita harus tunjukkan bahwasanya kita memiliki identitas tersendiri, dan kiai-kiai yang berjuang untuk memerdekakan negeri ini, itu Masya Allah mereka menjaga tetap liburan mereka pada masa penjajahan, tetap hari Jumat mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna min khairi ayyamikum yawmul jumu'ah, fiha khuliqa Adam, wa fiha udkhila al-jannah, wa fiha ukhrija minha, wa fiha taqumus sa'ah, fa'akthiru fiha minas salati alayya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya hari kalian itu hari Jumat. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan Adam alaihissalam, dan pada hari Jumat itu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan Adam ke dalam surga, dan pada hari itu Allah mengeluarkan Adam dari surga, dan pada hari itu kiamat akan bangkit. Maka banyak-banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, pada hari Jumat itu. Tapi ya mau gimana lagi? Ya sudah, dinikmatilah. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan identitas kita ke depan sebagai umat Islam, umat yang berbeda. Huwa sammakum muslimin. Allah menamakan kita orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat perputaran antara siang dan malam, kita lihat sebentar lagi mentari akan terbit di ufuk timur dengan sinarnya yang terang. Dia menerangi dunia ini.
Orang-orang subhanallah menyambut kedatangan mentari ini dengan begitu semangatnya. Yang awalnya loyo, lemes, ngantuk, dengan adanya mentari ini dia semangat. Ibu-ibu digendong anaknya itu dijemur di bawah matahari. Pohon-pohon subhanallah dengan sinar mentari dapat memasak. Subhanallah, itulah siang hari. Tapi ternyata mentari yang disembah oleh sebagian umat, oleh sebagian manusia itu tidak abadi dan gak kekal. Nanti di sore hari dia akan tenggelam, meninggalkan dunia kita ini. Akan datang kegelapan yang menyelimuti dunia dengan segala ketenangannya. Yang semangat kalau sudah datang malam itu lemes, kepinginnya sudah tidur. Keramaian berganti menjadi kesunyian, sunyi. Tapi entah di Jakarta ini malam pun ramai gitu. Tapi tetap nanti lambat laun akan sepi jalanan di Jakarta itu. Terus seperti itu. Kemudian kita melihat dalam kehidupan dunia ini ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Kita lihat orang-orang zalim, orang-orang yang suka berbuat aniaya. Dia membunuh, dia merampok, dia mencuri, menggolimi umat, menganiaya masyarakat. Zalim orang ini. Tapi tiba-tiba dia harus mati sebelum dihukum atas perbuatannya. Kemudian kita melihat orang-orang kaya yang berduit banyak, yang kalau hartanya itu dimakan 7 turunan gak habis, tatkala dia sakit dia keliling dunia. Dia ingin membeli kesembuhan, tapi ternyata dia harus berakhir dengan kematian juga, mati. Kemudian kita juga melihat orang-orang soleh yang keberadaannya di masyarakat dielu-elukan karena kesolehannya. Sholatnya Masya Allah tidak pernah ketinggalan di shaf pertama. Bahkan mungkin dia yang selalu menjadi imam atau berazan di Baitullah. Sepanjang tahun dia berbuat amal soleh, tapi sama akhir dari kehidupannya juga mati juga. Jadi sebenarnya ada apa dalam kehidupan ini? Apakah kita kalau mati selesai? Udah, namanya mati ya khalas. Kubur, ditinggalkan sama keluarga-keluarganya, warisannya dibagi, selesai. Tidak ya, kayaknya nggak seperti itu kehidupannya ini. Dan Allah Jalla Jalla sudah menyebutkan, dia mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan sia-sia dalam kehidupan ini? Tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuatkan. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Kata Allah, bukankah dia dulu itu terbuat dari air mani yang dilemparkan, yang dipancarkan ke dalam rahim. Kita dulu semuanya air mani. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian manusia itu menjadi segumpal darah dan menjadi ciptaan yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala minhu az-zawjayn dzakara wal unsa. Kemudian Allah jadikan ada yang laki, ada yang perempuan berpasang-pasangan. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan kita dari tidak ada sebelumnya? Dari air mani itu bisa mampu menghidupkan kita. Bisa Allah SWT. Dan Allah mampu dan Allah akan melakukan. Maka di sini kita merenungkan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian kita. Itu orang-orang zalim gak sampai di situ. Orang-orang kafir yang kaya raya yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah Jalla Jalaluhu, itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dia lakukan. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid
wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, di akhirat itu ada azab yang pedih atau ada ampunan dan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidaklah lebih kecuali kesenangan yang menipu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, habis sholat subuh ini bawaannya ngantuk gitu kan. Masya Allah, saya lihat di sebelah kiri kanan sudah mulai nguap ya. Nggak boleh minum kopi. Kalau boleh minum kopi, kita bikinkan kopi bapak-bapak. Karena lagi puasa ya, sabarlah sebentar. Saya nggak akan lama-lama insya Allah. Terus pulang bisa tidur insya Allah. Sekarang tujuan kita hidup ini apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa kita diciptakan ini. Dia mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, kita paham ayat itu. Bahkan hafal dari seringnya khatib menyampaikan. Itu target dari penciptaan kita. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun. Kata Allah, agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengabdi kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah mengatakan, aku enggak butuh dengan rizki. Mereka cari dunia, ngumpulin duit, mau kasih rizki sama Allah, atau mereka mau kasih makan aku. Ma urid, kata Allah, aku enggak butuh sama itu. Kenapa? Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Allah lah yang ngasih rizki. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia membuat kita hidup. Kita bisa makan karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa dapat rezeki karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa bikin rumah karena Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu Tuhan kita yang menciptakan kita. Kalau mau berbuat sesuatu tinggal kun, jadi. Allah masih tahu kita bahwasanya kita diciptakan ini untuk mengabdi kepada Allah. Kita bukan kambing. Kita bukan sapi. Kita bukan binatang yang diciptakan untuk dimakan oleh manusia. Dan kita diciptakan bukan untuk cari makan. Untuk makannya. Karena ada sebagian orang yang hidupnya itu tak ubahnya seekor kambing. Bahkan Allah katakan lebih parah dari binatang ternak dia hidupnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi enggak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi dia tidak gunakan matanya untuk memandang kebesaran-kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya kuping, punya pendengaran tapi enggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Peringatan-peringatan Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Ya, kerjanya pagi hari ngapain? Cari makan. Keluar sampai sore hari. Matahari tenggelam datang dia bak fulus betul. Yo, alhamdulillah kita bisa makan dia. Malam hari mau tidur mikir besok makan apa ya. Pagi melek, oh makan apa hari ini kita? Yang dicari cuma nafsu perut dan kemaluan. Itu binatang ternak. Tapi Allah tidak mengatakan mereka hanya seperti binatang ternak. Bal hum adall. Mereka lebih parah dari itu. Lebih parah daripada binatang ternak mereka. Allah mengatakan dia menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, hidup itu bukan untuk cari makan, tapi makan itu untuk hidup. Ya, kita hidup di dunia maka harus cari makan. Tapi bukan kita hidup untuk cari makan. Beda. Beda enggak? Hidup untuk cari makan, makan untuk hidup. Yang mana yang benar? Jemaah, biar enggak ngantuk lah jemaah. Udah mulai gitu kan. Nah, jemaah. Kita harus cari makan. Tapi tujuan kita hidup bukan untuk cari makan. Kalau kambing hidup untuk apa? Untuk makan dia. Lahir dia cari makan. Dan Allah kasih ide dia cari. Ketika gemuk, dipotong dia. Kita makan. Itu kambing. Dan kita bukan kambing, alhamdulillah. Allah kasih kita akal.
Allah di ayat lain menjelaskan tentang kenapa Dia menciptakan kehidupan dan kematian ini. Kita katakan tadi, orang kaya mati, orang yang duitnya banyak mati, orang baik mati, orang kuat, sehat, binaraga umpamanya. Apa binaraga itu dengan ototnya yang besar-besar bisa hidup nambah? Nggak bisa, mati juga bakalan dia. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar Allah, maha agung Allah, yang di tangannya segala kepemilikan. Di tangan Allah Jalla Jalaluhu segala bentuk kepemilikan. Dia yang memiliki. Rumah yang kita punyai bukan milik kita. Mobil yang kita kendarain sekarang, bisa-bisa Bapak keluar dari masjid ini mobilnya nggak ada. Mudah-mudahan ada ya, saya doakan. Tapi bisa itu hilang karena bukan milik kita. Dan nanti setelah uang kita banyak, rumah kita besar, suatu hari kita akan diusir dari rumah itu. Pak, Bapak hari ini udah keluar dari rumah ini. Cukup sudah Pak. Bapak bangunkan rumah ini buat kita. Bapak belikan mobil, belikan sawah. Masya Allah, perusahaan yang besar. Bapak sekarang harus keluar dari rumah ini. Kemana? Ke kuburan. Diantar itu Bapak. Mau bapaknya baik, mau bapaknya soleh, tetap diantar ke kuburan kemana? Karena Bapak nggak punya apa-apa di dunia ini Pak. Yang punya Bapak itu amal Bapak. Sisanya bukan punya Bapak, punya kita. Ya juga bukan punya kita. Mungkin punya cucu kita, nggak ada yang punya. Semua bakal ditinggal. Yang memiliki hanya Allah. Maka tatkala kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Tatkala kita sampai ke sana kita renung, subhanallah ya. Kita ini milik Allah ya. Nggak punya apa-apa kita ini. Semua yang di muka bumi ini milik Allah